Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih pagi, jam 9. Gua lagi ada di atas. Kita akan melakukan proses pemindahan burayak ya. Alhamdulillah nih. Yang kemarin kita breeding 18 pasang, ternyata yang gagal ada 4 pasang. 1 2 3 4. Ada 4 pasang yang gagal, sisanya alhamdulillah jadi semua. Kita akan lakukan proses pemindahan burayak. Tapi sebelum kita lakukan proses pemindahan burayak, gua akan kasih lihat buat kalian hasil dari breedingan kita ya, alhamdulillah. Nah, ini gua breeding BR. Nah, kalau kalian lihat burayaknya udah bisa berenang bebas ya. Kalau bisa berenang bebas, ini udah usia 3 hari, kita langsung proses pemindahan ke sana. Indukannya ikut nggak? Nah, jantan yang di sini ini semuanya nggak akan ikut. Jadi jantannya nggak akan ngerawat burayak. Kenapa? Karena akan langsung kita taruh ke bawah untuk proses penyegaran. Jadi burayaknya itu di sini tanpa jantan, tanpa indukan. Nah, kalau misalnya ada indukan juga boleh. Ada atau nggak ada indukan di tempat burayak, ini nggak masalah. Yang penting dengan catatan nggak ada jentik nyamuk, karena kalau misalnya ada jentik nyamuk berarti harus ada indukan. Jadi kalau di tempat kalian sering ada jentik nyamuk di lubukan, di burayak usia 3 hari sampai seminggu, itu wajib ada indukan ya, karena jentik nyamuk itu salah satu predator ikan cupang juga, jadi dia bisa makan burayak yang kecil-kecilnya. Nah, ini BR kita breeding. Nah, ini enak banget tuh, sampai ke sirip-siripnya, blue rimnya bener-bener enak Kak. Ini salah satu yang kita support di Shopee. Alhamdulillah udah tinggal stoknya tinggal 7 pasang apa 5 pasang. Sebenarnya ada stoknya bukan 7 pasang 5 pasang di farm gua, tapi kita set di Shopee itu nggak banyak. Kenapa? Karena ikannya pilihan. Jadi kita mentingin kepuasan daripada kebanyakan. Jadi kalau misalnya banyak nggak puas buat apa? Jadi kita lebih baik kalian itu puas, jadi keberkahan buat kita semua, keberkahan buat ikan di AA biar lancar breednya, dan keberkahan di gue sendiri untuk bisa mendapatkan rezeki dari AA yang beli. Nah, seperti itu. Jadi penting banget, salah satu keberkahan dalam usaha itu. Nah, ini BR anakannya alhamdulillah udah pasti di bawah banyak. Jadi ini pada saat jaga telur sampai burayak menetas 3 hari, atau bisa dibilang prosesnya itu 4 hari dari pertama indukan kita angkat, terus dia menetas 1-2, menetas itu usia 2 hari. Jadi prosesnya itu sampai 5-6 hari baru bisa berenang bebas. Artinya pada saat indukannya betina kita angkat, itu pada saat burayak seperti ini prosesnya sampai 5-6 hari. Jadi hampir seminggu lah. Nah, ini sekarang prosesnya 3 hari. Kenapa disebut 3 hari? Karena dia pada saat kita hitung itu pada saat dia netes pertama kali dari telur. Jadi kalau misalnya pada saat proses perkawinan itu sampai sekarang tuh usianya udah hampir 5 atau 6 hari ya. Nah, ini sama ini juga jenis HM multicolor. HM multicolor ini kalau kalian pengen di Shopee ada. Jadi kalau misalnya kalian check out di Shopee itu ada juga. Ini salah satu anakannya tuh. Anakannya banyak alhamdulillah tuh. Jadi ini kalau kalian pengen yang harganya promo 100 ribuan, yang gocapan juga ada di Instagram kita, ada di support promo. Jadi kalian tinggal deal aja, siapa cepet dia dapat. Nah, ini juga sama, anakannya juga lumayan banyak alhamdulillah tuh. Ini breedingan kita alhamdulillah. Jadi indukannya tuh yang kita pilih ini kita taruh di ember biar lebih cepat mulur. Nah, ini juga anakannya banyak banget tuh. Anakannya lumayan banyak alhamdulillah. Ini juga anakannya udah bisa berenang bebas, tapi ini belum bisa tuh. Karena kenapa? Karena kita waktu breeding ini ada yang kawin serentak, ada yang kawin di hari kemudian. Tuh, ini burayaknya belum bisa berenang bebas, masih kebanyakan masih dibuih. Jadi kemungkinan yang masih dibuih-buih kita nggak akan tebar dulu. Ini juga masih dibuih tuh, masih ngumpul tuh, masih banyak banget ini alhamdulillah tuh. Nah, sebelum kita lakukan proses pemindahan, jadi ini tuh udah gua kasih air. Jadi hari ini gua pindah proses. Hari ini gua pindahin ke media pembesaran, tapi ini udah gua isi 1 hari sebelumnya air rendapan plus kutu air. Kalau misalnya kalian lihat, ini ada kutu airnya tuh. Ini udah ada kutu airnya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada kutu airnya. Kutu air inilah yang kita sebut dimakan usia burayak 4-5 hari, karena burayak baru kita tebar ke sini dia nggak akan makan. Kenapa nggak akan makan? Karena dia masih ada cadangan makanan di kantung telurnya. Jadi pada saat burayak usia 4-5 hari cadangan makanan di perutnya udah habis, baru dia makan kutu air. Nah, fungsi kutu air pada saat kita
kasih sebelum burayak penuangan ini biar dia mecah kecil-kecil. Jadi nanti usia 4-5 hari itu burayak makan yang kecil-kecilnya seperti itu. Ini juga sama. Nah, ini dikasih apa nanti medianya? Kita kasih daun pisang tuh. Kita kasih daun pisang. Jadi daun pisangnya itu di sini tuh serentak pakai daun pisang semua karena meminimalisir terjadinya perubahan suhu secara drastis. Karena sekarang lagi hujan Kalau kalian lihat ini masih gerimis Nah, masih gerimis dari pagi dari malam hujan terus gerimis sampai sekarang belum ada matahari. Jadi ini mengakibatkan suhu di sini tuh sangat dingin Kenapa? Karena ini di lantai 2 dan juga ini tertutup Jadi nggak ada matahari masuk lewat sini doang, satu sampai ke sana. Jadi agak susah kalau misalnya perubahan suhu secara drastis kita nggak bisa meminimalisir. Nah, fungsi daun pisang ini salah satunya untuk meminimalisir terjadinya perubahan suhu secara drastis dan juga untuk menghambat proses perubahan air secara dingin karena kalau misalnya ini pakai daun ketapang, kemarin gua cek aja dingin Nah, ini kenapa nggak ada daun pisang? Karena ini baru kita sifon baru kita bersihin, jadi ini pakai daun ketapang juga. Nah, kalau misalnya gua pegang airnya ini dingin juga walaupun pakai daun pisang, tapi nggak sedingin nggak pakai air ketapang. Nah, kalau nggak pakai daun pisang, kalau ini dingin jadi kalau gua pegang ini belum ada ketapang, belum ada daun pisang, ini dingin kayak batu es Kalau misalnya ini ada daun pisangnya, ini dingin, tapi nggak terlalu seperti ini Jadi beda dinginnya itu. Nah, kemarin 20 lubuk di sini kena seleksi alam semua. Bayangkan 20 lubuk Jadi 20 lubuk itu jenis dari barongsai, dari jenis HM, dari jenis FCCP itu kena seleksi alam karena super dingin airnya. Dan ini prosesnya itu kita pakai daun pisang semua. Jadi alhamdulillah lebih safety lah ke ikan jadi biar lebih sehat ikannya, biar lebih kuat dari perubahan suhu. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi Nah, ini burayak HM Maskot Burayak HM Maskot juga alhamdulillah banyak banget yang udah gede-gede, tapi masih burayak ini karena yang indukannya udah habis. Ini kebanyakan burayak HM Super Red. HM Super Red ini juga sama alhamdulillah ini juga masih burayak karena yang serian di bawah itu tinggal sedikit tinggal 50 pasang lagi udah habis. Jadi bener-bener ludes alhamdulillah. Di Shopee udah terjual 110 pasang, terus di offline juga udah banyak banget. Nah, ini burayak HM multicolor. Kalau yang ini burayak HM Maskot Nah, kalau kalian lihat nih, ini burayak HM Maskot. HM Maskot kita cetak nggak terlalu banyak juga burayak HM Maskot banyak banget melebar nih full. Oh, ini burayak. Nah, ini buat indukan HM Maskot Pola maskotnya rapih dari ekor, anal, bawah, dorsal semuanya rapih Jadi kita nggak cuma nyetak banyak tapi kita juga cetak perhatikan dengan kualitas. Jadi jangan sampai kalian ngebreed banyak tapi kualitasnya itu nggak diperhatikan. Nanti ketika panen banyak kalian juga akan bingung ngejualnya. Kok ikan gua nggak laku seperti itu. Banyak banget kasus seperti itu. Ikan saya nggak laku, padahal kalian cetak itu cuma asal-asalan. Jadi jangan cuma asal-asalan, tapi kita juga perhatikan kualitas. Di sini sering gue bilang jangan nyetak ikan itu sesuai keinginan. Kalau kalian pengen mendapatkan hasil yang terbaik, jadi asal crossing. Jadi istilah kata tuh crossing jenis A sama B, padahal belum tahu hasilnya seperti apa, tapi kalian pengen mendapatkan hasil di anakan yang terbaik biar bisa mendapatkan cuan di anakannya. Tapi ketika hasilnya kurang maksimal, kalian menyalahkan ikannya yang nggak laku, padahal kalian sendiri yang seharusnya itu bisa menjadikan hasil breedan itu sebagai kepuasan sendiri, bukan untuk mendapatkan cuan. Kalau misalnya kalian pengen crossing yang belum tentu jelas, jadi jangan sampai menyalahkan keadaan lah, tapi kalian nggak bisa introspeksi seperti itu. Jadi banyak kasus seperti itu, makanya gue bilang ke kalian, kalau misalnya pengen cetak ikan yang mendapatkan hasil istilah kata yang bisa mendapatkan cuan, cetak ikan yang pertama itu yang kualitas, yang kedua itu kalau misalnya pengen yang jelas-jelas ya udah cetak indukan yang jelas-jelas aja. Kecuali kalau misalnya kalian breeding ikan cupang pengen mendapatkan sesuatu yang berbeda, istilah kata itu project ataupun hobi. Kalau bicara hobi sama project itu beda sama bisnis. Jadi kalau cuma sepasang dua pasang ya nggak masalah, nanti hasil anakannya seperti apa kalian bisa teruskan untuk menjadi F1, F2, F3 seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk bisnis, istilah kata untuk usaha, berarti kita cetak yang sesuai dengan kualitas dan juga sesuai dengan hasil di anakannya nanti. Makanya yang pasti-pasti seperti itu. Jadi berbeda antara dua, hobi dan juga bisnis. Kalau misalnya hobi kita bicara kepuasan sendiri, hasilnya seperti apa nggak masalah, yang penting kita cetak anakannya hidup lah seperti itu. Hasilnya belum tahu kayak gimana, itu namanya crossing.
hobi juga masuk Kak. Tapi kalau misalnya bisnis ataupun usaha di cupang, kalian harus pasti yang jelas biar nanti anakannya ketika panen kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalian nggak menyalahkan di ikan cupang yang nggak laku seperti itu Jadi harus diubah pola mindsetnya seperti itu ya Nah ini gue udah siapin daun pisangnya, nanti gue daun pisangnya itu akan dipindah ke sana semua. Jadi ini banyaknya cukup. Jadi kemarin kita ngambil banyak banget daun pisang. Nah ini juga sama medianya, ini masih kosong, akan kita taruh daun pisang juga. Nah ini burayak yang udah gede-gede, ini burayak FCCP yellow. Jadi burayak FCCP yellow ini alhamdulillah banyak tuh. Kita pakai daun pisang juga sama tuh padat Nah ini indukan ini indukan FCCP yellow. Kalau misalnya kalian pengen indukan FCCP yellow seperti ini, di Shopee gue juga ada Nanti kalian bisa check out langsung, indukannya gue settingin juga. Pokoknya kita cetak juga perhatikan kualitas, jangan sampai kita cuma ngebet kuantitas tapi kualitasnya nggak diperhatikan. Jadi biar seimbang lah seperti itu. Nah ini burayak barongsai udah mulai mutasi, sebagian udah keselo, udah notol. Ini juga sama tuh. Kalau kalian lihat ini belum gua sortir, tapi kalian bisa lihat sendiri base gelannya itu kehitung jari ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke sana itu nggak banyak base gelannya, kehitung jari paling cuma ada belasan ekor doang. Tapi sisanya itu udah notol-notol, ada sebagian yang masih ke selo. Jadi yang selo ini nanti dia akan mutasi ke koi. Nah yang base gel ini bisa dibilang reject. Tapi kalian lihat perbandingan rejectnya itu sangat sedikit. Nah yang gedenya yang jadi project untuk ke koi galaksi itu sama yang ke barongsai itu banyak. Artinya ini genetiknya udah duduk. Jadi kita juga perhatikan kualitasnya. Jadi sering gue bilang kalau misalnya kalian pengen cetak yang berkualitas, salah satu faktor indukan itu paling berpengaruh. Jadi indukan itu berpengaruh banget dari hasil anakan seperti ini. Contohnya genetiknya udah jadi, anakannya banyak yang jadi mutasi ke selo, dan ini akan proses notol yang base gelannya kehitung jari sedikit. Jadi ini salah satu yang gue bilang genetiknya udah duduk tuh seperti ini. Jadi anakannya banyak yang jadi. Seperti ini juga sama. Kalau kalian lihat base gelannya sedikit banget, yang jadi selonya itu banyak banget. Nah selo ini dia akan notol-notol ke koi. Jadi banyak banget lah seperti itu. Jadi perhatikan kualitasnya biar kalian bisa mendapatkan cuan di anakannya. Seperti itu. Sekian dulu video kali ini. Udah mulai penuh tapi kita masih belum cukup banyak karena kapasitas di sini tuh ada 150 bak. Ini masih kurang Jadi sekian dulu, gua akan rapihin ini sama mau proses untuk breeding lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.